Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam penginjilan, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau agama lain. Mengapa demikian? Karena yang benar itu hanya Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengaku identitasnya sebagai yang benar, yang hidup itu. Karena memang demikian, dia datang untuk menghidupkan, dia datang untuk membenarkan, dia datang untuk memberikan jalan yang pasti ke surga. Untuk itulah, biasa dalam penginjilan, saya berusaha untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau agama lain, tetapi sekali-sekali saya bisa menunjukkan kesalahan mereka, kelemahan mereka, tetapi itu hanya sekali-kali. Karena apa? Injil adalah kabar baik. Injil bukanlah untuk mencari kesalahan orang. Menunjukkan kesalahan mereka silakan, tetapi mencari-cari sebaiknya tidak usah, atau mencari masalah dengan mereka. Karena apa? Kristus mengutus kita, kita adalah utusan Kristus untuk menjadi saksinya, menjadi saksi Yesus. Berarti dalam segala hal kita berusaha dan maksimal, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, supaya kita mempertanggungjawabkan iman kita, pengharapan kita dengan cara-cara yang terbaik. Saudaraku, ingat itu apa yang dikatakan oleh Yesus. Kebenaran yang teruji hanya oleh Tuhan Yesus. Alkitab sepertinya mau diobok-obok, bukan hanya pada saat ini saja. Sejak dari dulu Alkitab sudah diobok-obok, tetapi kebenarannya itu tetap kuat. Alkitab ingin dihancurkan, Alkitab ingin dibongkar bangkir, dicari-cari kesalahannya, tetapi Alkitab yang adalah ya dan amin itu, firman Tuhan itu tetap terjaga kebenarannya. Tidak usah percaya kepada mereka yang muncul pada akhir zaman ini sebagai pengoreksi Alkitab. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang hanya untuk mencari kesalahan. Mereka orang-orang hanya untuk mencari-cari masalah, untuk menjatuhkan Kristen. Tidak perlu peduli akan mereka. Saya dikatakan oleh seseorang untuk belajar dari seseorang dari antara mereka yang katanya hebat. Saya bilang Yesus lebih hebat, Alkitab lebih hebat. Siapa orang itu yang tidak tahu apa-apa, yang baru ada pada akhir zaman ini, yang baru ada pada saat sekarang ini, yang tidak mengerti kebenaran sejarah, tidak mengerti kebenaran hakiki dan Injil itu, yang tidak mengerti siapa Yesus, yang tidak mengalami siapa Yesus. Sebenarnya sederhana, biarkanlah mereka berbicara. Biarkanlah mereka berbicara hal yang sia-sia itu, dan banyak bukti seperti Rasul Paulus saja datang kepada Tuhan melalui cara-cara yang diperkenankan Tuhan. Walaupun awalnya Rasul Paulus itu yang adalah Saulus adalah seorang penganiaya jalan Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Untuk itulah jika ada orang yang mempersoalkan iman percaya kita, tidak perlu dengan emosional, tidak perlu dengan cara-cara yang tidak bagus, tetapi terus memberitakan Injil. Sebab dengan kasih Kristus yang luar biasa, kita beritakan. Karena dunia butuh kasih, mereka butuh kasih. Mereka meneriakan kebohongan, mereka meneriakan kesalahan, mereka meneriakan penafsiran yang keliru. Biarkanlah, selagi kita masih mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk terus mengatakan kebenaran, katakanlah. Dan tentu kekuatan dari Tuhan itu terus berlaku hingga akhir zaman. Karena Yesus menjamin, karena Dia adalah Tuhan yang menyertai kita hingga kepada akhir zaman, dan kita akan bertemu dengan Dia di surga. Terpujilah Tuhan. Salam.